ummatil muslimin. Al-haditsu arba'ata asara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu arba'ata asara anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tanabahu wa la yabi ba'dukum ala bani ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yahduruhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi amrin min asy-syarri an yahqira aqwamul muslim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa anhu qala, yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salatha marratin bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, dan didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, yakni Abu Hurairah. Di Abu Hurairah nama moyokannya, nama panggilannya, nama kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, ya, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, ya, dari Yaman. Ad-Dawsi itu salah satu nama kampung yang ada di Yaman, Ad-Dawsi. Ya, Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar nama ayahnya, ya, Abdurrahman nama yang langsung Nabi berikan buat dia ketika dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, namanya Abdul Syams, hamba matahari. Itu nama aslinya Abu Hurairah, ya. Nah, ketika dia masuk Islam, diganti namanya oleh Nabi Muhammad dengan Abdurrahman, ya, hamba Zat yang Maha Rahman, yaitu hamba Allah maksudnya. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tahasadu, janganlah kamu sekalian itu saling hasud, menghasud. Jadi kita dilarang untuk saling hasud. Hasud ini salah satu sifat yang jelek, ya, di dalam diri manusia. Hasud. Al-hasadu yaqudul hasanat
Sifat hasud itu dapat menghancurkan setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi amal-amal kita bisa rusak kalau di dalam diri kita punya sifat apa? Hasud. Hasud itu kalau bahasa kita dengki, iri, itu hasud. Kalau bahasa Habib Zabialani, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang aja. Itu kalau ada sifat itu dalam diri kita, berarti kita termasuk punya sifat apa? Hasud. Masya Allah, nauzubillah, subhanallah. Nggak boleh kita, haram kita berlaku sifat hasud. Kecuali dua yang boleh kita iringi, dua. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kamu berbuat hasud kecuali kepada dua hal. Artinya ada hasud yang diperbolehkan, ada iri yang diperbolehkan. Selain daripada itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, selain daripada itu nggak boleh. Tapi dua ini boleh. Kalau mau iri yang ini aja nih. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fisnataini. Yakni tidak boleh punya sifat hasud kecuali kepada dua hal. Yang pertama, hasud kepada rajulun atahullahu malan, yakni iri kepada seseorang yang diberikan oleh Allah akan harta. Ada orang diberikan harta oleh Allah, kemudian fasulita ala halakatihi fil haqqi. Kemudian orang itu yang diberikan harta oleh Allah, kemudian orang itu menginfakkan hartanya di jalan yang benar. Paham maksudnya ini? Ada orang kaya, baik, dermawan, ikhlas. Nah, sama orang yang model begitu kita boleh apa? Boleh iri. Jadi ntar kalau jadi orang kaya modelnya kayak dia tuh, ya, bisa menginfakkan hartanya dengan cara yang benar. Itu ikhlas jalannya. Ya. Boleh kita mempunyai iri yang seperti itu. Yang kedua katanya, kita boleh iri kata Nabi, warajulun atahullahu ilma, yakni warajulun atahullahul hikmah. Iri kepada seseorang yang telah diberikan dia oleh Allah akan ilmu. Ada orang dikasih ilmu, dikasih hikmah, ya, pengetahuan. Fahuwa yaqta biha wa yu'allimuha. Kemudian orang ini yang dikasih ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmu. Ngamalin buat dirinya, juga mengajarkan buat orang lain. Sebab nanti ada orang yang punya ilmu, ngajarin orang, tapi tidak apa? Tidak mengamalkan. Ya, orang lain dengerin apa yang disampaikan sama dia, orang lain pakai ngamalin ilmu yang disampaikan sama dia, sementara dia sendiri tidak mengamalkan. Ya, nah itu enggak. Jadi kata Rasulullah, boleh untuk kita iri kepada dua orang yang seperti ini. Yang pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia berlaku sahih, dermawan, murah, ya, dengan hartanya, dia menginfakkan dan mensedekahkan itu kepada yang hak dengan cara ikhlas. Nah, boleh kita iri. Yang kedua, sama orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan dia juga mengajarkan ilmu itu dengan ikhlas. Ya, itu dua udah. Kalau memang pengen apa? Pengen iri. Selain daripada itu, tak boleh, haram hukumnya kita. Yang kata Nabi, la tahasadu. Janganlah kamu itu saling iri, saling dengki, saling hasud menghasud. Wala tanajasu, dan janganlah kamu sekalian tanajasu, saling tipu menipu antara satu dengan yang lainnya. Ya,
wala tabaghadu, dan jangan saling ghadaban marah. Jadi jangan saling memarahi satu dengan yang lainnya. Kalau boleh Nabi hasud, nggak boleh. Saling menipu juga nggak boleh. Juga wala tabaghadu, dan juga tidak boleh saling marah. Wala tadabbaru, dan juga tidak boleh saling benci satu dengan yang lainnya, gitu. Wala ya'bi ba'dukum ala baitin ba'din, ya, karena muslim itu yang satu adalah saudara dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya, ya. Gak boleh. La yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahkiruhu, dan kita tidak boleh menganiayanya, tidak boleh membiarkannya, kita tidak boleh merendahkannya, gak boleh. Wa la yahkiruhu, dan kita tidak boleh merendahkannya sesama muslim, sekalipun ada kekurangan orang itu, ya. Secara fisik mungkin ada kekurangannya, tidak sempurna, mungkin matanya julik, tahu julik? Matanya julik misalnya ada orang, atau matanya buta, tangannya cacat, kakinya ini. Nah dia punya kekurangan, wala yaqiruhu, nggak boleh kita untuk merendahkan orang yang seperti itu. Ya falikulli syai'in maziyah, karena di lain hadis Nabi bilang bahwa segala sesuatu itu punya kelebihannya. Setiap orang pasti punya apa? Kelebihannya. Nah ini yang nggak boleh. Benar sih, matanya memang buta, tangannya emang lumpuh, kakinya mungkin cacat, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kasih kelebihan itu sama dia. Siapa yang nyangka orang yang di atas kursi, yang nggak bisa jalan, yang tangannya nggak bisa bergerak, matanya buta, hafal 30 juz. Ada nggak? Hafal 30 juz. Nah siapa? Sementara kita yang matanya bukan melek doang, matanya sempurna, kemudian tangan kakinya komplit, semua fisik kita bagus, boro-boro 30 juz. Ya, kita udah Masya Allah. Nah gak boleh tuh kita meremehkan ini. Saya teringat sama Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, ya, betapa dia mendapatkan nasihat dari seorang pengemis yang fisiknya penuh dengan kekurangan. Jadi di pasar itu ada seorang pengemis yang matanya buta, kakinya cacat, tangannya cacat, dan tubuhnya semuanya penuh luka, ya, karena dia terkena penyakit kusta. Itu kalau kita melihat orang yang model begitu tuh, kira-kira kita deketin atau kita jauhin? Kenapa kita jauhin? Jijik kita, betul ya? Itu orang tuh kalau kasih makan dia dilempar, karena saking gak mau dekatnya sama orang. Nah Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur lihat itu, karena ada sesuatu yang berbeda di dalam diri pengemis ini, yang matanya buta, yang tangannya lumpuh, kakinya cacat, badannya penuh dengan kusta. Kenapa? Dia selalu senyum orang. Pengemis ini selalu senyum dan mulutnya selalu umat kami. Gitu. Diperhatiin, baca apa ini orang. Ternyata dideketin sama Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, ternyata orang itu sedang berzikir, mengucapkan pujian kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ini pengemis yang matanya buta, yang kakinya cacat, yang tangannya lumpuh, yang badannya penuh korek karena penyakit kusta, selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah atas nikmat yang begitu besar Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ini Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur dengar kayak begitu, geleng kepala.
Sehingga dalam dirinya dia bertanya, nikmat apa? Mata buta, tangan kagak bisa bergerak, kaki cacat, badannya penuh dengan kolik, tapi masih mengucapkan apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kami. Sehingga akhirnya ditanya oleh Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur, engkau mengungkapkan rasa syukur atas nikmat apa yang telah engkau rasakan ini? Sementara matamu buta, kakimu cacat, tanganmu lumpuh, dan badanmu penuh dengan orang lain semua jijik melihat engkau. Tapi engkau begitu luar biasa, ya. Dari mulutmu engkau tersenyum dan selalu engkau berzikir mengungkapkan rasa syukur atas nikmat. Emang nikmat apa yang kau rasakan? Kata dia, benar, mata saya memang buta, kaki saya memang cacat, tangan saya lumpuh, badan saya penuh dengan korek dan lain sebagainya. Tapi saya mendapatkan nikmat yang besar oleh Allah. Ada dua nikmat yang Allah masih berikan sama saya. Apa? Nikmatul lisan wa nikmatul qalb. Allah masih memberikan hati sama saya. Allah masih memberikan lisan. Hati ini masih ingat kepada Allah, mulut ini masih bisa berzikir kepada Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa buat saya. Subhanallah. Nangis Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ternyata orang ini begitu luar biasa. Tetap dia merasakan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Karena masih bisa dari mulutnya itu menyebut nama Allah, masih bisa berzikir kepada Allah. Hatinya masih bisa ingat dengan karunia yang Allah berikan. Itu yang disyukuri. Ya, masih mau memanjatkan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita yang sempurna, yang fisiknya semuanya ada, komplit ini, kurang syukur kita kepada Allah. Betul ya? Kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan, ya, nggak boleh wala yakiru, jangan kau rendahkan orang ini, jangan, sehina apapun dia. Bahkan pernah disampaikan kita di dalam majelis ini, akhfallahu salasa fi salasin. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Masih ingat? Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada sesuatu yang disembunyikan. Di dalam 3 perkara ini ada 3 perkara yang Allah sembunyikan di dalamnya. Allah simpan di dalamnya. Apa? Yang pertama, Allah simpan ridhonya Allah di dalam setiap kebaikan. Jadi di dalam setiap kebaikan itu pasti di dalamnya ada ridho Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan kau anggap sepele. Jangan kau rendahkan itu kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena di dalam setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu pasti ada apa? Ada ridhonya Allah. Jadi nggak boleh itu kita meremehin, ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik sekecil apapun. Ya, sekecil apapun kebaikan itu jangan kamu remehkan. Jangan kamu anggap sepele. Karena di dalam kebaikan yang kecil itu pasti ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nih, yang kita hidup, kita jalani, memang yang kita cari apa? Ridhonya. Ini kita datang ngaji, yang kita cari ridho Allah, semua ridho. Nah sekarang kalau kita mau mencari ridho Allah, ada kata Nabi, Allah simpan ridhonya itu, Allah sembunyikan ridhonya Allah itu. Di mana? Di dalam setiap perbuatan apa? Kebaikan. Jadi di dalam semua perbuatan kebaikan pasti di dalamnya ada ridho Allah. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, Allah simpan murkanya Allah. Allah simpan murkanya Allah, marahnya Allah di dalam setiap perbuatan maksiat. Oleh karena itu, wala tahqiranna minal maksiat. Jangan sekali-kali kamu anggap remeh perbuatan maksiat.
Sekecil apapun perbuatan maksiat itu, ketahuilah kata Nabi, di dalamnya tersimpan murkanya Allah, di dalamnya tersimpan marahnya Allah. Sekalipun maksiat itu maksiat yang apa? Yang kecil, pasti di situ ada murkanya Allah, ada marahnya Allah. Yang ketiga, Allah simpan. Yang pertama, Allah simpan kebaikan itu, Allah simpan ridhonya Allah itu di dalam kebaikan. Yang kedua, Allah simpan murkanya Allah di dalam perbuatan maksiat. Yang ketiga katanya, aku simpan para wali-waliku, aku simpan para kekasih-kekasihku indah khalqi, yaitu di sisi makhluk-makhlukku. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu merendahkan orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi orang yang kamu rendahkan itu adalah siapa? Walinya Allah. Nggak boleh. Jangan sekali-kali kamu merendahkan. Aku simpan para wali-waliku. Di mana? Di Mekah? Bukan. Aku simpan para kekasihku. Di mana? Di Madinah? Bukan. Aku simpan kekasihku, aku simpan para wali-waliku itu adalah di sekitar kamu sekalian. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kamu merendahkan orang yang ada di sekitarmu, karena bisa jadi orang yang kamu rendahkan itu adalah kekasihku kata Allah. Kita usir dari rumah kita. Kenapa? Buluk banget orang, kotor banget bajunya. Kita anggap kayak orang gila, kayak ini, kita usir tuh jauh-jauh. Kagak taunya tiap hari itu mulutnya 25.000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Tiap hari itu orang mulutnya gak pernah tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, 20.000 kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan wali di situ. Masya Allah. Ya, nah ini yang kita lakukan. Dan dulu pernah diceritakan di Madinah ada yang namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu satu tempat yang dimana tempat itu dijadikan oleh Rasulullah untuk membina sahabat-sahabatnya yang dari sisi ekonominya lemah. Jadi ditaruh sama Rasulullah, dibina sama Rasulullah, nah di situ ya dikasih makan, dibelanja, pokoknya diinin sama Rasulullah. Gak banyak sih, kurang lebih 80 orang. Ya, jadi itu Rasulullah dibina sama Rasulullah. Nah, itu Ashabus Suffah itu kalau ini rumah Rasulullah, nah dia adanya di sini. Ya, di belakangnya, persis di belakangnya. Nah, itu kalau kita ke Masjid Nabawi itu ada dekat Raudhah itu satu tempat kayak pelampang, atau pelampang, panggung kecil tuh, atau pelampang tuh ada di sini. Nah itu tuh, itu namanya Ashabus Suffah. Nah di antara itu ada satu tempat, di mana di tempat itu tidak diduduki tempat itu kecuali oleh walinya Allah. Tempat itu tidak diduduki kecuali yang duduk di situ siapa? Wali Allah. Nah, disampaikanlah oleh seorang syekh, seorang guru kepada murid-muridnya. Ini muridnya ini semuanya ulama. Kemudian mendengar berita itu, akhirnya dia minta izin sama gurunya ketika dia datang ke Madinah, dia pengen mencari tempat itu. Dan dia pengen ketemuin para walinya. Udah, dia sampai ke Madinah, dia tungguin. Tempatnya ketemu. Emang tuh tempat kosong, yang lain penuh, itu doang kosong. Karena kata gurunya tidak ada yang duduk di situ kecuali siapa? Wali. Jadi dia tungguin aja. Lah, dari malam sebelum subuh kagak ada yang duduk di situ. Habis sembahyang subuh nggak ada yang duduk juga. Habis sembahyang subuh nggak ada yang duduk juga di situ. Wah, benar nih kalau begitu. Bahwa tempat ini nggak sembarangan, nggak ada. Yang lain penuh, itu doang. Kira-kira dia udah capek, ya udah duha mau pulang, nggak jadi. Ada orang ujung-ujung datang ke situ, ke tempat itu. Nah, ketika orang itu datang, ini orang sak ragu, lah katanya wali yang di situ.
ada di situ, orang yang datang, yang duduk di situ adalah wali. Tapi yang datang di situ dia lihat, loh kok wali kayak begini ya? Kagak mencerminkan seorang apa? Wali. Karena pandangan dia itu wali, masya Allah, jubah pakai gamis, pakai jubah, pakai ini, pakai itu. Udah, enggak, ini pakai biasa aja. Nggak menunjukkan dia seperti kayak seorang yang ahli ibadah, biasa aja. Di situ. Nah kemudian dia lihat orang itu sembahyang di situ. Sembahyangnya hanya 2 rakaat. Udah sembahyang 2 rakaat selesai. Kemudian dia zikir, dia doa. Habis dia doa, kemudian dia ambil Quran. Nah, dia buka, dia baca Quran. Diperhatiin nih sama dia orang. Habis baca Quran nggak lama, tutup, udah pulang. Nah jadi dia ragu apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau tempat itu tidak ada yang dia dudukin kecuali wali. Nah dia nggak yakin, masa wali begini, pakaiannya biasa-biasa aja, udah begitu sembahyangnya juga hanya 2 rakaat, habis begitu baca Qurannya juga sebentar, gak lama, gitu. Keluar ini orang, karena dia penasaran, diikuti. Lewatlah pintu namanya Babu Jibril. Nah ketika lewatin Babu Jibril, dia ikutin terus ini orang. Di sekitar dekat masjid itu, dekat Masjid Nabawi, dekat sekitar apa namanya Baqi itu. Baqi itu tempat pemakaman, ya. Kalau kita tempat pemakaman orang yang ada di Madinah itu dimakaminya di Baqi. Kalau di Mekah namanya Maklah. Nah, di situ di pemakaman itu ada tukang roti, ya, kios roti. Diikutin ini orang, ternyata mampir ke warung roti. Kemudian dia beli roti, rotinya banyak dia beli. Ya udah, tambah ragu dia. Bener kalau begitu, bukan apa? Bukan wali. Kagak mungkin wali modelnya begini, udah tampaknya biasa. Kemudian ibadahnya dikit, baca Qurannya sebentar, terus makannya banyak, rotinya dia beli banyak, udah dia jalan tuh orang. Tapi karena ini dorongan dia untuk ini pengen tahunya kenceng, tetap diikut itu. Sampai akhirnya nggak jauh dari tempat itu ada rumah, kemudian diketok pintu sama dia dan dia masuk ke dalam. Ini yang ngikutin nih, ya, nungguin. Saya mau tahu juga siapa sih dia ini sebenarnya, benar nggak sih omongan buruk, saya pengen buktiin. Ditungguin sama dia, mudah-mudahan dia keluar lagi. Ternyata udah beberapa lama, hampir 1 jam lebih, ternyata orangnya nggak keluar. Akhirnya dia ngeberaniin diri, dia ketok tuh pintunya, ya, Assalamualaikum, kemudian Waalaikumsalam. Yang jawab seorang perempuan, ibu-ibu. Nah, kata dia, Bu, mohon maaf, saya bisa ketemu sama suami ibu kan? Saya pengen kenal. Suami saya udah meninggal. Ya, suami saya udah lama meninggalnya. Oh, enggak, yang tadi masuk laki-laki. Oh, itu bukan suami saya. Ya, boleh nggak saya ketemu sama dia? Mohon maaf, yang tadi datang udah pulang. Dia datang sebelum ngasih roti uang buat anak-anak saya. Saya ini janda, anak saya banyak tuh dia tuh. Anak saya lagi pada makan roti. Ternyata roti yang dibeli bukan buat dia, tapi buat siapa? Buat anak-anak tuh dia lagi dimakanin tuh roti-roti. Gitu. Nah, terus yang laki-laki tadi, dia udah pulang dari tadi. Sebelum ngasih roti, habis itu langsung pulang. Pulangnya lewat mana? Ya lewat sini, nggak ada pintu lagi kecuali. Lah saya di depan dari tadi ke jongkok. Saya di depan dari tadi udah ngeliat dia lewat, udah lama Pak, udah sejam yang lalu dia lewat, udah pulang. Dia datang sebelum ngasih roti, habis itu langsung pulang. Emang begitu kerjaan dia. Hampir setiap hari dia begitu ngasih makan dari mana. Bener Bu, bener. Ditanya sama ibu, emang Bapak siapa, dari mana? Saya dari masjid. Saya ngikutin dia. Saya pengen kenal sama dia.
Saya ikutin dari masjid sampai ke sini gitu. Masjid mana? Di sini nggak ada masjid. Saya dari Masjid Nabawi. Iya, yang ada di Madinah, betul. Ini Basra, Baghdad, Irak jadi ini Irak kata dia. Benar Bu, iya nggak ada di sini masjid. Bapak lihat itu nggak ada masjid. Dia nengok belakang, benar dia. Lah, bersama ini kagak ada apa? Nggak ada masjid, nggak ada apa segala macam. Emang kenapa? Enggak, saya pengen ketemu sama dia. Ya, orang yang begini kita tuh dia pengen ikutin, dia pengen. Waduh, ini kalau ini di Baghdad, saya pulang bagaimana ini? Lah, Baghdad ada Basra, ada di Irak. Tadi Masjid Nabawi adanya di mana? Ada di Madinah. Ini bukan antar kota, ini bukan antar pulau, antar apa? Antar negara. Saya bagaimana ini? Apa katanya? Ya, Pak, maaf Bapak istighfar, minta ampun sama Allah. Dan sekarang Bapak baca Fatihah atas nama orang itu. Mudah-mudahan Allah kembalikan Bapak. Emang itu siapa? Itu yang datang kasih roti anak saya yang itu namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggak tahu ini Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya. Sultanul Auliya, pemimpinnya para apa? Para wali. Kagak percaya dia katanya. Wali begini. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang. Ya, meremehkan orang, merendahkan orang. Kata Nabi, wala yaqiruhu, dan janganlah sekali-kali kamu menghina orang, merendahkan orang, mengecilkan orang. Karena apalagi kata Nabi, bisa jadi dia adalah kekasihmu. Ya, biasa, masya Allah. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Di mana tuh? Dijelasin wa yusiru ila sadrihi. Kemudian Nabi memberikan isyarat wa yusiru ila sadrihi, yaitu at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ditunjuk apanya? Dadanya. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu adanya di sini. Takwa itu ada di sini. Salasa marratin. Nabi mengucapkannya berapa kali? Ya 3 kali Nabi. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ada di sadri, yaitu di dadanya. Bukan di pecinya, bukan di baju gamisnya, bukan di kainnya, bukan itu. Takwa bukan ada di situ. Takwa bukan ada di masjid. Takwa bukan ada di musola. Takwa bukan ada di pengajian, bukan. Tapi takwa itu adanya di mana? Hahuna, yaitu di hati, di dadanya. Di sini takwa itu. Makanya kata Nabi, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, bertakwalah kamu. Artinya bawa tuh takwa kemana-mana. Karena takwa itu adanya di sini. Terlalu banyak orang takwa itu dia nggak simpan di hatinya. Simpannya di mana? Ada takwa kalau lagi di masjid. Keluar masjid nggak ada takwanya. Ada takwa di musola, ada takwa di pengajian, di rumah. Tapi di luar itu kita kadang-kadang lupa. Tidak ada takwa di dalam diri kita. Sembahyang mas sembahyang dia, pas lagi dagang curang main timbangan. Sembahyang mas sembahyang, puasa Senin Kamis, malah kadang-kadang tidaknya itu, tapi korupsi di kantornya. Kemana takwanya? Karena takwanya tidak disimpan di hati. Takwanya tidak taruh di dalam dirinya. Sehingga wajar kalau seandainya takwa itu tidak dibawa ketika dia keluar dari tempat dagangnya, dari tempat habis sembahyang dia pergi ke pasar, dia dagang, dia curang. Wajar, karena takwanya tidak nggak dibawa. Makanya Nabi bilang at-taqwa hahuna. Di sini takwa kita.
Kalau itu ada di dalam sini, insya Allah aman kita. Kita selalu merasa bahwa diri kita terawasi oleh Allah. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak terlihat oleh Allah. Tidak ada satu kata pun yang kita keluarkan yang tidak tercatat oleh Allah. Kalau perasaan muraqabah ini, ya, merasa diawasi oleh Allah ada di dalam diri kita, merasa takut kita kepada Allah ada di dalam diri kita, aman kita. Tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya kalau takwanya ada di dalam diri anak itu, takut kepada Allah. Tidak akan ada seorang istri yang berani berkhianat kepada suaminya kalau istri itu ada takwa di dalam dirinya, ada takut kepada Allah. Tidak akan ada yang namanya suami zalim kepada istri dan anak-anaknya kalau seandainya di dalam diri suami itu punya takwa di dalamnya. Paham maksudnya itu? Itu at-taqwa hahuna. Takwa itu harus ada di sini, menempel kepada diri kita. Ya, di mana saja ada apa? Ada takwa kita. Masya Allah. Nah, bihasbi imri'in minasyari ayyah kira akhahul muslim. Tuh, cukup udah. Bihasbi imri'in, cukup seseorang itu minasyari, termasuk orang yang jahat. Orang itu cukup dikategorikan sebagai orang yang jahat dalam pandangan agama. Siapa tuh orang yang dianggap jahat itu? Ayah kira akhahul muslim, yaitu orang yang merendahkan saudaranya yang muslim. Paham gak? Cukup orang itu dianggap orang yang jahat. Siapa? Bukan orang yang zina, bukan orang yang judi, bukan orang yang minum minuman keras. Kalau mereka sih emang udah pasti jahat, emang udah pasti termasuk orang yang berbuat maksiat. Tapi kata Nabi, bihasbi imri'in minasarri, cukup orang itu sudah dikategorikan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang jahat, manakala dalam dirinya menghina saudaranya yang muslim. Paham tuh? Dia nggak zina, dia nggak mabok, dia nggak menjudi, dia nggak minum, dia nggak berbuat maksiat. Tapi ternyata dia merendahkan orang lain, ya, dia hinakan tuh orang lain, nggak mau, jijik kita dengan dia. Itu dalam Islam orang itu udah termasuk orang yang apa? Jahat. Ya, orang itu udah orang yang jahat. Masya Allah. Susahnya kita untuk yang kayak begitu. Ya, kadang-kadang malah kita suka milah dan ini. Ya, milah dan ini. Rasulullah pernah mencium tangan kepada seorang sahabat, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau seandainya cium tangan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya mungkin ada pantas karena dia luar biasa. Nabi mencontohkan itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW dia mencium tangan daripada sahabatnya yang tukang kerjaannya membelah batu, ya, habis belah batu dijual batunya, tukang belahi batu kali itu tangannya kira-kira halus apa kasar? Hah? Tapi orang itu yang dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lihat, ketika dia lihat Nabi Muhammad orang sambil belahin batu, sambil berzikir. Kemudian Rasulullah deketin, ya, ini pekerjaan saya ini ya Rasulullah, maafin saya nggak bisa ini, karena saya takut tangan kau kotor, ini itu dan lain sebagainya. Ya. Ini terus kamu kemanain batu-batu ini? Saya jual ke pasar. Kemudian saya bisa mendapatkan rezeki untuk menafkahkan anak dan istri saya ya Rasulullah. Ini pekerjaan saya. Mana tanganmu? Jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Tangan saya kotor, tangan saya basah, malu saya bersentuh. Diambil ya Rasulullah, dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi tidak ada orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dikasih contoh. Jadi cukup orang itu dianggap jahat, ya,
dalam pandangan agama ternyata bukan hanya orang yang mabok doang yang jahat. Kalau orang mabok jahat pantas nggak? Pantas. Orang yang zina, orang yang minum, orang yang ini. Tapi kata Nabi, orang itu cukup dikatakan, dikategorikan, digolongkan menjadi orang-orang yang jahat ketika dia sudah merendahkan saudaranya yang muslim. Ketika dia sudah merendahkan orang saudaranya yang muslim, cukup dah. Itu orang sudah termasuk golongan orang-orang yang haram. Apalagi yang direndahkan orang-orang yang mulia, para ulama misalnya, para habaib misalnya, para julian Rasulullah. Bisa itu dia hinakan, dia kata-katain, dia caci maki dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah kalau sekelas Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dianggap sebagai pendusta kelas tinggi, habis pikir kita, otak itu tuh nggak sampai gitu kalau ada orang yang berani mengatakan seorang sekelas Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada Rotibul Haddad, yang keberkahannya sudah dirasakan oleh semuanya, yang sudah banyak mengarang daripada kitab-kitabnya yang dipakai di seluruh penjuru semuanya. Lah, mana kemarin dicaci maki, mana kemarin dihina-hina, kemana ini akal sehat? Alhamdulillah, subhanallah. Kalau sama orang yang biasa-biasa saja itu sudah dikategorikan orang yang menghinakan saudaranya, sudah dikategorikan, digolongkan orang yang jahat, bagaimana kalau dia merendahkan, menghina dan mencaci maki orang yang mulia? Paham gak maksudnya? Gimana kalau bisa ada kayak begitu? Nauzubillah, subhanallah. Ya. Nah kita jangan sekali-kali merendahkan orang. Bihasbi imri'in minasyarri. Cukup katanya orang itu dianggap menjadi orang yang jahat, ayah kira akhul muslim, bahwasanya dia telah merendahkan, dia telah menghinakan saudaranya yang apa? Muslim. Kullul muslim alal muslim, ya, sesama orang muslim itu haramun, dilarang, ya, damuhu, ya, kita dilarang untuk apa namanya, haram atas mengganggu darahnya. Nggak boleh kita mengganggu darahnya, berarti orangnya nggak boleh kita ini, ya, nggak boleh kita berbuat jahat. Wa maluhu, nggak boleh juga kita ganggu hartanya, nggak boleh lagi apa lagi. Wa irduhu, dan juga nggak boleh mengganggu kehormatannya. Nggak boleh. Fisiknya kita nggak boleh ganggu, zolim sama dia, ya. Hartanya kita nggak boleh apa? Curi, kita zolim. Begitu juga irduhu, harga dirinya, kehormatannya kita nggak boleh untuk apa namanya, menghinanya. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, jadi gambaran hadis ini memberikan apa? Warning sama kita. Rasulullah sudah memberikan itu perhatian. Jangan sekali-kali, walaupun kita ahli ibadah yang luar biasa, tapi kalau ada penyakit-penyakit yang seperti ini, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hasud yang pertama. La tahasadu, janganlah kamu berbuat apa? Hasud. Saling dengki, jangan. Wala tanajasu, dan janganlah kamu saling apa? Tipu menipu. Wala tabaghadu, jangan kamu saling memarah antara satu dengan yang lainnya. Wala tadabbaru, dan janganlah kamu saling apa namanya, tipu menipu, membenci, ya. Dan wala yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'din, enggak boleh kita membenci yang satu dengan yang lainnya tanpa ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu semua hamba Allah yang bersaudara, ya. Jadilah kamu ini menjadi hamba yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu. Sesama muslim itu dilarang kita untuk saling berbuat zalim, menganiaya, wa la yahzuluhu, tidak boleh kita saling apa? La yahzulu, masa bodoh, tidak mau peduli. Nggak boleh kita, ya. Nggak ada kepedulian sama sekali kita.
sama orang yang ada di sekitar kita. Tidak boleh, ya. Wala yahqiruhu, dan juga kita tidak boleh menghinakan orang yang ada di sekitar kita. Ya, enggak boleh berbuat zalim, enggak boleh la yahduluhu, membiarkan saja, enggak ada pedulinya, masa bodoh, dia mau susah kayak, dia mau kelaparan kayak, dia mau ini. Nah, enggak boleh. Wala yahqiruhu, dan juga kita tidak boleh merendahkan orang lain, yang menghinakan, menyepelekan orang lain. Oleh karenanya ditutup sama Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di mana? Di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi, dan Nabi mengisyaratkan kepada dadanya. Ya, sampai-sampai berapa kali? Salasa marratin, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kemudian kata Nabi, bihasbi imri'in minasyarri, cukup seseorang itu minasyarri, tergolong dia, termasuk dia daripada orang-orang yang jahat. Ya, orang itu dikategorikan sebagai orang yang jahat, cukup dia dikatakan orang yang jahat, bukan karena minuman-minumannya, bukan karena judinya, bukan karena zina dan lain sebagainya, tapi orang itu cukup digolongkan menjadi orang yang jahat kalau seandainya ayah kira akhul muslim, dia merendahkan saudaranya yang muslim. Cukup. Dia minum gak? Dia minum gak? Dia judi gak? Dia maksiat gak? Enggak. Tapi ketika dia merendahkan orang lain, ya, maka dia akan termasuk menjadi orang yang jahat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani gambarin, kata beliau, jadilah kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah menjadi manusia yang terbaik. Di sisi Allah harus menjadi orang yang apa? Yang terbaik. Bagaimana caranya kita ini di hadapan Allah menjadi hamba yang paling terbaik? Boleh kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba nih di antara kelompok kita yang hadir di sini, tanamnya dalam diri kita. Bukan maksud untuk ria, bukan maksud untuk apa, tapi berusaha untuk menjadi bagaimana caranya gue yang harus menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Ya, berusaha kita untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, dalam pandangan Allah. Jadilah kamu yang terbaik. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jadilah kamu dalam pandangan dirimu memandang orang lain, pandanglah dirimu ini lebih rendah daripada orang lain. Gitu. Kalau di hadapan Allah, kita jadi orang yang apa? Yang paling terbaik. Kita yang paling terbaik. Tapi di hadapan manusia kita menganggap bahwa kita orang yang lebih rendah dibandingkan dia. Jadi kita selalu menghormati orang lain, siapapun dia. Hatem dia orang bego, bego. Sekalipun dia orang tolol, tetap katanya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia lebih baik daripada diri. Oh bisa? Iya. Kenapa? Karena ketika orang bodoh itu berbuat dosa, ketika orang bodoh itu berbuat maksiat, pantas karena dia lakukan itu karena kebodohannya. Paham maksudnya? Karena kebodohannya, jadi dia melakukan perbuatan dosa. Beda dengan kamu. Kamu tahu itu haram, kamu tahu itu dilarang, kamu tahu itu tidak diboleh, kamu ngaji tiap malam, kamu tahu itu dilarang oleh agama, tapi ternyata kamu lakukan itu. Masih mending dia ngerjain maksiat karena apanya? Karena kebodohannya. Dia gagal ngaji, ya, atau sebabnya gak kira-kira? Ya gagal pantas juga kan? Ya, andai kata dia melakukan yang merada pantas, emang dia gak tahu itu halal apa haram. Dia gak ngaji, wajar kalau dia melakukan perbuatan itu. Kalau kita kan kagak ngaji, habis waktu kita buat apa? Buat ngaji pagi, sore, siang, malam ngaji kita. Gimana aja kita ngaji.
Sama guru siapa aja kita ngaji. Dari yang kagak punya jenggot sampai yang punya jenggot kita datengin. Semuanya kita datengin, kita ngaji. Tapi ainal ilmu. Di mana ilmunya? Di mana yang kita pakai tentang itu semuanya? Nggak ada kita untuk mendapatkan itu. Berarti kalau begitu, lu ngaji setiap saat, tapi lu kerjain perbuatan maksiat sebagaimana yang dikerjakan sama perbuatan orang yang kagak ngaji. Kalau dia mah pantas, karena emang dia kagak ngaji lah lu tiap hari. Masya Allah, nauzubillah minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa. Minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang gelisah. Jangan digelisahin hati ini. Jangan dibuat bingung ya Allah. Aku berlindung supaya hati ini jangan bingung, jangan gelisah. Gitu. Ya, ini kita kan gelisah mulu gitu. Jangan lagi di luar, lagi ngaji aja gelisah. Lagi ini kita minta sama Allah supaya hati itu ada ketenangan, sakinah. Fi majlisil ilmi. Ada sakinah, ada ketenangan di dalam majlis ilmu. Sakinah itu bukan hanya di rumah tangga. Sakinah itu bukan hanya kita di dalam dengan suami istri, enggak. Al-Madinah dan Makulah mohon maaf di rumah. Kiai Haji Muhammad Shalih Zawawi Wali itu pesannya di doa saya. Tanamkan sakinah di dalam menuntut ilmu kalau begitu. Jadi disuruh kita dalam menuntut ilmu itu biar ada apa? Ada sakinah, ada ketenangan. Kagak, jangan ngaji dikit-dikit. Duduk udah besok. Besok mau dari sini, akhirnya begitu kalau macam dikit-dikit melihat apa? Iya, nggak ada ketenangan, nggak ada sakinah, ya di dalam apa itu. Nah, disuruh kita ada ketenangan seperti itu. Masya Allah. Terus yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang diminta adalah Allahumma zidni ilman nafi'ah. Yang kata sedikit tapi manfaat. Ciri daripada ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu itu kita tambah dekat kepada Allah dan kita takut dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah. Al-haditsu tsani wa an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Didapatkan ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kamu. Tidak dianggap sempurna keimanan kita seseorang, ya. Ahadukum, yang salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ya dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai sesuatu yang ada pada dirinya. Belum dianggap sempurna iman kita, belum dianggap sempurna iman kita kalau seandainya kita belum tumbuhkan di dalam diri kita ini, menumbuhkan rasa cinta kita. Cinta kepada siapa? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai ya apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Mohon maaf dah. Kita nih kalau dagang, senang nggak kalau seandainya ini dagangan kita habis laris? Senang nggak kita? Kita dagang nih, ya kita usaha, dagangan kita laris. Senang nggak? Begitu juga kita senang
ketika saudara kita dagangannya habis. Paham maksudnya? Dia dagangannya habis. Nah, kita kira tuh dia punya merasakan kayak begitu. Tuh kalau kita udah kayak begitu, tuh sempurna tuh iman kita. Apalagi dia laris, kita kagak. Dia laris di dagangannya, kita enggak. Kira-kira bisa apa lagi gitu? Ya, mau mampus banget. Tuh, gue yakin banget pasti ada tuyulnya. Begitu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ini maknanya. Makna daripada la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada orang yang mengartikan tidak beriman seseorang. Kamu itu ya hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai engkau kepada saudara engkau sebagaimana engkau mencintai kepada dirimu sendiri. Ada orang yang mengartikan seperti itu, tapi enggak. Menurut ulama bukan yang itu dimaksudnya. Makanya kalimatnya hatta yuhibba li akhihi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai sesuatu yang dimiliki oleh saudaramu sebagaimana kamu mencintai sesuatu yang ada pada dirimu. Paham gak maksud itu? Belum sempurna sebelum kau mencintai sesuatu perkara apa saja yang dimiliki oleh saudaramu sebagaimana engkau menyukai sesuatu yang engkau miliki. Itu dah tuh tadi yang paling satu, yang paling gampang dah. Itu namanya kita udah begitu. Ya, kita senang kalau dagangan kita laris, gitu, habis, nah kita kira. Begitu juga kalau kita melihat ada saudara kita dagangannya laris, kita senang nggak? Senang nggak? Bener? Nah, terus dagangan kita belum laris, nah, kayaknya berat gitu, ya untuk yang diajarkan nama Nabi supaya bisa yang model yang seperti itu. Subhanallah, kalau itu ada di dalam diri kita berarti sempurna iman kita. Insya Allah. Wa anhu ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Masya Allah, Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.